Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa sehat dan bersukacita dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat 16 adalah salah satu ayat yang paling dikenal dalam Alkitab, namun juga salah satu yang paling dalam maknanya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini dimulai dengan pernyataan tentang kasih Allah. Saudara-saudara, kasih Allah bukan kasih yang biasa, bukan kasih yang bersyarat, tetapi kasih yang besar dan aktif. Allah mengasihi dunia yang telah jatuh dalam dosa, dunia yang sering menolaknya. Kasih Allah tidak menunggu manusia menjadi baik terlebih dahulu, tetapi justru datang ketika manusia lemah dan berdosa. Kasih itu dinyatakan melalui pemberian yang terbesar, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Allah tidak memberikan sesuatu yang murah, tetapi memberikan yang paling berharga. Yesus datang ke dunia, hidup di tengah-tengah kita manusia, menderita dan mati di kayu salib. Salib adalah bukti nyata bahwa kasih Allah bukan sekedar kata-kata, melainkan pengorbanan yang nyata. Tujuan dari kasih dan pemberian itu jelas, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Dosa membawa kebinasaan dan keterpisahan dari Allah, tetapi iman kepada Kristus membawa keselamatan. Keselamatan ini bukan hasil usaha manusia, bukan karena perbuatan baik, melainkan karena anugerah Allah yang diterima melalui iman. Lebih dari itu, Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari kebinasaan, tetapi juga memberikan hidup yang kekal. Hidup kekal bukan hanya tentang hidup setelah kematian, tetapi tentang hubungan yang baru dengan Allah mulai dari sekarang. Hidup yang dipenuhi pengharapan, damai sejahtera, dan tujuan ilahi. Saudara-saudaraku, melalui firman ini, kita diajak untuk merespons kasih Allah. Apakah kita sungguh percaya kepada Yesus dan hidup dalam kasih-Nya? Dan setelah menerima kasih yang begitu besar, kita juga dipanggil untuk membagikannya kepada sesama melalui perkataan dan perbuatan kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kita dan mendorong kita
hidup sebagai saksi kasih Allah di tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus yang telah Engkau anugerahkan menjadi juru selamat dan penebus dunia ini, kami mengucap syukur atas anugerah yang paling besar, yang paling berharga, yang telah Engkau berikan kepada kami, umat-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal itu, kami beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itulah yang kami imani, supaya hidup kami tidak sia-sia dan tidak binasa, melainkan beroleh pengharapan, damai sejahtera, dan kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi itulah perbuatan nyata kasih Allah akan dunia ini. Iman itulah Tuhan yang akan kami pegang dan percayai selama kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh dunia ini. Berilah kedamaian, berilah sukacita Tuhan, agar kami dapat saling mengasihi dan mencintai sesamamu. Kami bisa hidup bergandengan tangan di dalam rasa kenyamanan dan tidak khawatir suatu apapun, karena Engkau menciptakan dunia ini sungguh dengan baik dan seluruh isinya, dan kami juga manusia. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang memberkati seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Di dalam pekerjaan dan aktivitas mereka, Engkaulah yang menyertai dan yang menguatkan, supaya setiap pekerjaan dan aktivitas yang kami lakukan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkaulah yang menyembuhkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang menghibur dalam keadaan berduka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pelayanan gereja ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan seluruh para pelayan yang terlibat di dalam seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.